Jadi rasa penasaran saya ini terjawab ketika ada dua pemuda dari wakil ke-33 penambang tadi pergi menemui Syekh Maulana Nazim di Pulau Sirpus, Turki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini, dan kali ini bersama saya Fahmi, kita akan sama-sama ngebahas sebuah kisah runtuhnya pertambangan emas bernama St. Jost yang mengakibatkan 33 penambangnya harus terkubur hidup-hidup selama 69 hari sebelum akhirnya mereka diangkat ke permukaan dalam keadaan selamat. Chili merupakan salah satu negara sebagai produsen pertambangan terbanyak di dunia, terbanyak bukan terbesar. Jadi mereka ini banyak banget menghasilkan berbagai macam hasil alam, semisal emas, semisal tembaga, dan lain sebagainya. Nah, bahkan tercatat di tahun 2000 sampai tahun 2010 ada sekitar 34 penambang yang tewas setiap tahunnya, dengan angka tertinggi mencapai 43 orang di tahun 2008. Nah, lalu bagaimana kisah dari 33 penambang ini dari awal mereka terkubur hingga akhirnya mereka selamat? Simak terus videonya. Peristiwa ini terjadi di Capiapo, Chili pada 5 Agustus tahun 2010 di sebuah pertambangan emas bernama St. Jost yang letaknya ada di sebuah gurun pasir bernama Gurun Atacama, dan diketahui bahwa tambang emas ini merupakan milik dari perusahaan bernama San Esteban, yang mana diketahui perusahaan San Esteban ini memang memiliki catatan buruk mengenai keselamatan para pekerjanya. Bahkan diketahui dari tahun 2004 sampai tahun 2010, perusahaan ini sudah pernah mendapatkan 42 kali denda, yang mana perusahaan ini juga pernah ditutup pada tahun 2007 karena gugatan salah satu keluarga korban. Ini bukan korban yang 33 tadi, tapi korban lain. Jadi perusahaan ini sudah pernah ditutup di tahun 2007. Sebelum akhirnya dibuka kembali di tahun 2008. Pada saat itu ada dua kelompok penambang, ini kembali lagi ke yang 33 orang tadi ya. Pada saat itu pada tanggal 5 Agustus tahun 2010 ada dua kelompok penambang. Yang pertama kelompok yang berada di luar tambang, yaitu di pintu masuk tambang, dan yang kedua ini kelompok utama yang berjumlah 33 orang yang saat itu berada di kedalaman lebih dari 600 meter. Dan kelompok kedua inilah yang jumlahnya 33 orang yang terjebak ketika ada runtuhan di tambang St. Jost ini. Nah, pada saat itu tidak ada yang tahu sama sekali apakah kondisi dari ke-33 penambang ini selamat atau sudah meninggal gitu kan ya. Karena tidak ada satupun alat komunikasi yang bisa menghubungkan antara mereka yang ada di permukaan dengan para korban itu. Jadi benar-benar tidak ada benar-benar tidak ada alat komunikasi sedikit pun. Peristiwa runtuhnya tambang St. Jost ini dengan cepat menyebar ke berbagai negara, tidak terkecuali ke keluarga korban, yang kemudian keluarga korban itu langsung berbondong-bondong untuk menuju ke pertambangan emas itu untuk memastikan keluarga mereka apakah masih selamat atau gimana. Pokoknya rasa cemas gitu kan, mereka langsung pergi ke situ, dan para keluarga korban ini benar-benar mau menunggu kabar, mau bermalam di situ, mau apa, pokoknya dia benar-benar tidak mau pulang sebelum dapat keputusan dari perusahaan. Kemudian di tanggal 6 ada 130 tim penyelamat yang kemudian dikerahkan untuk mulai menyelamatkan melalui lubang-lubang ventilasi pertambangan. Dan di tanggal 6 ini juga sudah hadir di situ ada Presiden Chili bernama Presiden Pinera, dan juga menterinya, Menteri Pertambangan yang bernama Lawrence Goldbrand. Nah, pada saat itu perusahaan ini sebenarnya tidak mau untuk terlalu banyak mengeluarkan uang. Karena apa? Karena perusahaan ini termasuk perusahaan swasta. Yang kedua, kemungkinannya sangat tipis. Apakah korban ini selamat juga sangat tipis. Karena kita tahu kan orang sudah kependem gitu kan. Gimana selamatnya itu agak ya sekitar 10% juga kayaknya nggak ada gitu kan. Nah, tapi karena rasa kemanusiaan, rasa patriotisme dari Presiden Chili sama Lawrence Goldbrand ini, menterinya ini, akhirnya mereka berdua ini turun tangan dan menggunakan uang negara juga untuk membantu menyelamatkan ke-33 korban ini. Lalu di tanggal 7
ada kedalaman sekitar 2.297 kaki atau setengah mil dari permukaan, terjadi runtuhan kedua yang kemudian akhirnya evakuasi ini diberhentikan sementara dan dilanjutkan di hari berikutnya, yaitu di tanggal 8. Dan di tanggal 8 ini alat-alat berat sudah mulai masuk, yaitu alatnya seperti bor atau gimana. Nah, mereka semua para tim penyelamat itu melakukan tebakan gitu kan, karena memang tidak tahu posisi asli di mana para korban ini berada. Jadi mereka hanya mengira-ngira menggunakan bor dan mencari satu per satu gitu kan. Jadi ada dilubang-lubangin gitu satu-satu, terus sampai bener-bener mereka ini kelelahan ya. Di samping pertama sangat kecil kemungkinan untuk mereka hidup, yang kedua mereka ini juga udah lama gitu kan. Sampai di hari ke-17 atau tepatnya di tanggal 22 ada sebuah langkah kaki terdengar dari dari bor gitu kan. Dari bor ada suara langkah kaki dan juga pukulan dari besi-besi mungkin yang dipakai para penambang ya. Ketika bor itu diangkat ke atas, ternyata di mata bor itu terselip sebuah surat kecil yang bertuliskan, "Kami di sini 33 orang baik-baik saja." Yang sontak ini merupakan kabar gembira untuk keluarga korban terutama dan juga semua yang ada di situ. Setelah itu, Presiden Chili, Presiden Pinera ini dengan sangat senang juga sama menterinya, langsung menunjukkan kertas yang bertuliskan kami di sini semua baik-baik saja, tapi menggunakan bahasa Chili ya. Saya juga tidak tahu cara bacanya, pokoknya artinya seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini atau di sini nanti ya. Nah, itulah mereka sangat senang sekali. Presiden Chili, bayangkan peluk tangis gembira di situ, ya Allah. Ditulisnya pakai spidol berwarna merah. Por favor, vaya, lo abrazo. Ven para acá, Andrés. Hay una wincha aquí. Saca la wincha primero. Con cuidado, con cuidado. Fácil. Cuidado la cabeza. Con cuidado. Puedo dar un consejo, esperemos a que se seque porque si no vamos a seguir. Un poco de agua, estamos en el refugio, los viajes que pasan detrás. Está cortado. Yo, Lila, estoy bien, gracias a Dios. Espero salir pronto, paciencia. Estamos bien en el refugio Los 33. Gracias, weón, gracias. Gracias, weón, gracias. Gracias por todo el apoyo de ustedes, weón. Gracias, weón, lo logramos, weón. Pablo, ¿estás con la misión? Muy contento, la verdad que emocionado. Perdóneme, pero... Todo un milagro, ¿ah? Un sondaje rompió. Mira la vida, ¿eh? Tanta fe, Miguel. Estamos bien en el refugio
que está aquí y está vivo. Mi hermano está vivo, está acá mi hermano. Ini bukanlah akhir ya. Ini bukanlah akhir. Kenapa? Karena masih ada jalan panjang, waktu panjang untuk bisa mengangkat para korban dalam keadaan selamat. Dan rencana ini benar-benar memang sudah dibuat gitu kan. Pasti akan memerlukan waktu berbulan-bulan. Memang sampai di hari akhir nanti, maksudnya di hari mereka ini keangkat di tanggal 13 Oktober. Ini sampai 69 hari totalnya, berarti benar-benar emang berbulan-bulan. Dari mereka terkubur di tanggal 5, kemudian mereka ditemukan di hari 17 atau di tanggal 22, kemudian mereka berhasil diangkat di tanggal 13 Oktober. Bener kan? November, Oktober. Ya, di tanggal 13 Oktober. Nah, ini prosesnya sangat panjang. Jadi ketika mereka sudah ditemukan, kondisi mereka ini benar-benar sangat memprihatinkan gitu. Ya, kenapa nggak memprihatinkan lagi coba? 17 hari di dalam tanah yang kondisinya pengap gitu. Makanan juga mereka hanya makan makanan yang ada di situ karena kebetulan di situ kan ada makanan persediaan buat para penambang. Nah, jadi kisahnya begini. Kenapa kok mereka ini bisa ngumpul bareng 33 orang gitu kan? Jadi ini cerita dari salah satu korban bernama Mario setelah mereka diangkat ya. Jadi mereka ini sedang menunggu sebuah kendaraan untuk menjemput mereka ke atas di jam makan siang. Jadi mereka ini mau menunggu mobil yang mau menjemput mereka untuk makan siang ke atas. Kan kalau menunggu kan otomatis dia ngumpul gitu kan. Nah, kebenaran karena mereka ini sedang ngumpul, akhirnya selamatlah mereka semua. Bayangkan lah kalau misalnya mereka ini lagi berpencar-pencar cari emas ke sana satu-satu, pasti ya ada yang selamat, ada yang walau alam ya, pokoknya semua lah. Makanya mereka ini bisa selamat karena mereka sedang ngumpul, kebetulan banget lagi ngumpul. Akhirnya ketika melihat sebuah runtuhan, sebuah retakan besar, belum runtuh, dia ya ke-33 penambang ini langsung pergi ke tempat paling bawah, di mana tempat paling bawah ini memang tempat untuk jalur keselamatan mereka. Tapi sayangnya ketika mereka sudah sampai di tempat paling bawah, ternyata di situ juga tertutup sebuah batu besar dan ada tangga keluar yang memang diperuntukkan untuk keluar juga. Tangga itu juga sudah terputus karena di tanggal 7 kan terjadi reruntuhan kedua. Nah, ini kembali lagi ke cara penyelamatan para tim penyelamat ya. Kemudian di tanggal 10 September, para tim penyelamat ini membuat sebuah rencana. Rencana ini terdiri dari 3 rencana. Yang pertama adalah rencana A, B, dan C. Rencana A yaitu mengebor langsung di atas lokasi para penambang itu berada. Kemudian yang rencana B yaitu menggali lubang 80 derajat ke lokasi mesin yang ya mungkin mesin apa gitu kan yang ada digunakan di situ. Nah, kemudian yang rencana C yaitu mengebor batu besar yang menghalangi mereka. Pokoknya banyak banget rencana-rencana yang dilakukan mereka. Mereka selamat di tanggal 13 Oktober. Mereka semua berhasil diangkat. Proses penyelamatannya pun tidak langsung cepet-cepet gitu, mereka langsung ke atas, enggak. Jadi ada tim penyelamat yang diturunkan melalui, kalau namanya itu peonik. Namanya kapsul peonik. Jadi ada tim penyelamat yang turun menggunakan kapsul peonik terlebih dahulu. Jadi tidak langsung mereka diangkat langsung ke atas karena mereka juga perlu panduan kan. Nah, karena mereka perlu panduan, akhirnya dari tim penyelamat ini harus ada yang turun untuk mungkin membuka pintu kapsul gitu kan. Kapsul itu tempat buat orang ya naik ke atas gitu, ditarik gitu. Kalian bisa lihat videonya seperti ini, bentuk peonik atau kapsul peonik ini. Nah, seperti itu ya.
Pekerja tambang pertama yang berhasil diselamatkan bernama Florence Avalos. Avalos, bukan Alvalos, Avalos. Florence Avalos. Nah, kemudian 22,5 jam kemudian, berarti 1 hari kurang beberapa jam, penambang terakhir bernama Louis Urzua juga berhasil diangkat. Kemudian setelah mereka semua berhasil diangkat, senang bukan main, 69 hari, bayangkan. 69 hari di dalam tanah, udah kayak orang mati aja ya. Orang mati aja. Tuh. Jadi teman-teman, di sini itu ada sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Yang menurut saya ini sangat luar biasa dan sangat luar biasa. Tapi mungkin dari kalian ada yang sudah tahu, tapi menurut saya lebih banyak dari kalian yang belum tahu. Ya, karena memang kasus ini kan kasus sudah lama juga ya. Jadi ya saya mau menceritakan apa yang saya tahu aja di sini. Dan saya tidak memaksa kalian untuk percaya, karena saya kembalikan ke kalian masing-masing ya. Kalian mau percaya atau tidak itu terserah kalian. Tapi saya hanya ingin menceritakan apa yang saya tahu. Jadi di sini hal yang menarik yang saya dapat dari kisah 33 penambang ini, kenapa kok mereka bisa selamat gitu kan. Padahal lokasi dari pertambangan emas St. George ini kan berada di sebuah gurun pasir bernama Gurun Atacama, yang notabene gurun pasir itu memiliki suhu yang sangat panas, apalagi di kedalaman lebih dari 600 meter, bayangkan. Yang kedua, pasti kan mereka juga kekurangan oksigen dan kekurangan makanan gitu kan. Di sini cuma ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mereka itu tidak akan selamat. Dan yang kedua, jikapun mereka selamat, mereka itu akan terkena gangguan syaraf otak karena mereka kekurangan oksigen. Dan juga mereka kekurangan makanan gitu kan. Nah, hal lain juga yang bisa kemungkinan terjadi, mereka ini akan terkena yang namanya agorafobia atau kecemasan yang luar biasa. Agorafobia, kecemasan yang sangat luar biasa. Kenapa kok mereka bisa terkena itu ya? Kalau misalnya secara akal sehat, mungkin mereka ya nggak semua, tapi salah satu dari mereka pasti akan ada yang terkena seperti itu. Sebuah kecemasan yang sangat luar biasa. Ya bayangkan aja, selama 17 hari mereka ada di dalam tanah, mereka nggak tahu mau hidup atau enggak gitu kan. Pasti mereka sangat cemas, apalagi gelap. Memang sih di situ ada senter gitu kan. Tapi kan semisal mereka ini tidak selamat, mereka pasti ya gimana ya, mungkin 1 hari 2 hari mungkin nggak apa-apa, tapi ini sampai 17 hari mereka belum sama sekali ditemukan. Karena saya penasaran, akhirnya saya gali-gali artikel luar negeri, ada artikel bahasa Indonesia gitu. Nah, saya menemukan sebuah artikel di situ menceritakan bahwa 33 penambang ini membuat sebuah fakta diam atau yang disebut Pact of Silence. Apa itu Pact of Silence? Pact of Silence ini mereka bersepakat untuk tidak menceritakan pengalaman mereka selama 17 hari pertama, kecuali mereka menceritakan mengapa mereka bisa berkumpul selamat semua gitu kan. Mereka berkumpul karena mau ke atas untuk menunggu jemputan. Kemudian mereka cara makannya susu dibagi-bagi sedikit-sedikit, sama makan ikan tuna di situ, karena emang di situ ada susu, ada ikan tuna kalengan ya. Mereka ini membagikan sama rata, bener-bener rata, dan makannya pun sangat sedikit, yaitu sekitar 2 sendok untuk 24 jam. Kemudian mereka juga menggali bukan sumur ya, pokoknya ada berita yang mengatakan mereka ini menggali tanah untuk air minum mereka. Jadi rasa penasaran saya ini terjawab ketika ada 2 pemuda dari wakil ke-33 penambang tadi pergi menemui Syekh Maulana Nazim di Pulau Sirpus, Turki. Nah, saya melihat itu di salah satu video di YouTube. Nanti linknya saya kasih di bawah ya. Jadi pemuda dari wakil ke-33 penambang ini sudah memakai ikat kepala, layaknya ikat kepala orang Islam di sana. Nah, pemuda ini menemui Syekh Maulana Nazim, kemudian di perbincangan mereka itu, pemuda ini memberikan sebuah hadiah kepada Syekh Maulana Nazim
dengan bendera Chili yang sudah ditulisi nama-nama dari korban ke-33 itu. Tidak hanya bendera, tapi mereka juga membawakan sebuah batu yang mereka ambil di dalam pertambangan waktu mereka masih ada di dalam tambang. Nah, karena saya penasaran, akhirnya saya cari, ternyata ya kalian nggak percaya atau percaya itu terserah kalian, tapi ternyata mereka ini selama 17 hari pertama di dalam tambang, mereka ini sudah memeluk agama Islam. Melalui siapa? Ya melalui Syekh Maulana Nazim. Kok bisa gitu kan? Ternyata waktu ada runtuhan tambang di tanggal 5 Agustus tahun 2010, dunia internasional kan langsung memberitakan ke berbagai stasiun televisi. Nah, Syekh Maulana Nazim ini melihat di salah satu siaran televisi, kemudian karena dia mungkin memiliki rasa kasihan atau gimana, Syekh Maulana Nazim kemudian menyuruh utusan gaib. Dia bilang utusan gaib, ya entah mungkin wali atau apa, saya juga nggak tahu gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi mereka selama mereka belum ditemukan. Jadi ketika mereka kekurangan oksigen, seperti dadanya sudah sesak atau gimana, mungkin ada perasaan hawa yang segar gitu kan, saya juga nggak tahu. Pokoknya intinya Syekh Maulana Nazim ini mengatakan di salah satu videonya itu, jikalaupun publik itu tahu, mereka tidak akan percaya, karena mereka tidak akan percaya dengan hal-hal semacam itu gitu. Ya kita tahu bahwa negara Chili kan mayoritas memang non-Islam gitu. Mereka beragama lain, jadi mereka mungkin tidak akan percaya apabila Syekh Maulana Nazim ini menceritakan. Tapi ini sebuah bukti nyata ketika ada dua pemuda ini pergi menemui Syekh Maulana Nazim. Di situ ada terjadi perbincangan banyak banget. Ya kalian bisa lihat link videonya, saya kasih di bawah pokoknya. Di situ momen-momen yang menurut saya ini benar-benar luar biasa. Jadi kenapa mereka ini tidak mau menceritakan pengalamannya di 17 hari pertama? Yaitu jawabannya karena mereka sudah memeluk Islam. Ketika mereka menceritakan, tidak ada orang yang percaya di situ. Sama sekali tidak akan ada yang percaya. Makanya mereka menyembunyikan yang namanya pack of silence tadi, yang pokoknya yang kejadian di 17 hari pertama mereka. Ya, lalu bagaimana pendapat kalian? Itu terserah kalian, silahkan komen di bawah. Dan jika konten ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, dan dukung channel aku, channel yang baru ini adalah video pertama. Silahkan kalian subscribe, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai video akhir ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.